Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di skip. Pada video ini saya ditemani Ya, jadi saya adalah rekan dari Intan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Alda Okianti, MPM 2011-435-00038. Dan itu teman sekelasnya Intan, dan alhamdulillah kami ini dijodohkan untuk satu kelompok sampai akhirnya bikin video bareng-bareng nih. Jadi video ini itu tepatnya dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset vokasional. Nah, tepatnya ini tuh tugas kedua buat kita berdua. Oke, jadi langsung saja, selamat menyaksikan. Jadi teman-teman semua, di sini saya adalah orang pertama yang akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah studi kasus terkait program linear metode grafik. Untuk pengetahuan kita bersama sebelumnya sekilas ya, jadi program linear metode grafik itu adalah suatu teknik perencanaan dengan menggunakan model matematika yang tujuannya itu untuk mengetahui kombinasi-kombinasi terbaik yang bisa digunakan untuk mendapatkan solusi yang paling optimal. Nah, untuk contoh penggunaan dari program linear metode grafik ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Bisa dari bidang ekonomi, sosial, industri, militer, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh yaitu pedagang. Nah, kalau kita jadi pedagang itu kan pasti kita menginginkan laba yang paling besar kan. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan laba yang paling besar itu? Berapa produk yang harus kita jual, dan campuran apa aja yang harus kita gunakan. Nah, hal itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan program linear metode grafik. Bisa kita hitung tuh nanti di situ untuk mencapai hasil yang paling besar, laba yang paling besar. Nanti kita bisa menggunakan metode maksimal ataupun minimal. Tapi untuk studi kasus kita ini, kita menggunakan metode maksimal. Nah, jadi itu ya teman-teman sedikit mengenai program linear metode grafik. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasan, yaitu kita akan membahas contoh soal dari studi kasus terkait program linear metode grafik. Nah, jadi ini nih teman-teman soalnya. Nah, di sini kita masih menggunakan bahasa Inggris ya soalnya. Nah, makanya kemudian saya translate soalnya itu ke dalam bahasa Indonesia supaya saya dan teman-teman bisa lebih memahami nanti, sehingga soalnya menjadi seperti berikut ini. Nah, di situ ada tabel soal itu, nanti kita akan coba selesaikan sama-sama. Nah, jadi teman-teman di sini udah saya tulis ulang lagi soalnya. Di sini menggunakan 2 kertas, 1 jawaban, 1 soal. Nah, untuk soal studi kasusnya dikatakan bahwa sebuah pabrik kecil membuat 2 jenis suku cadang. Ia membeli coran yang dikerjakan dengan menggunakan mesin, bor, dan polis. Data ditunjukkan pada tabel 1. Nah, sekarang kita pindah ke tabel 1. Jadi di sini ada 2 jenis suku cadang yang akan dibuat. Yang pertama part A, yang kedua part B. Nah, dari 2 jenis suku cadang itu nanti akan membutuhkan 3 kapasitas mesin, bor, dan polis. Nah, masing-masingnya itu nanti si mesin bisa membuat 25 buah part A per jamnya. Kalau untuk part B-nya bisa 40 per jam. Begitu juga dengan bor dan juga polis. Lalu, pengecoran untuk bagian A nanti masing-masing berharga $2. Jadi untuk ini nanti $2, untuk yang B-nya $3. Mereka menjual masing-masing seharga, nanti dijual yang A-nya $5, yang B-nya $6. Nah, ketiga mesin memiliki biaya pengoperasian. Untuk yang $20 ini mesin, lalu untuk bor ini $14 dan 17,50 untuk polis. Lalu pertanyaannya, dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan B dapat dijual, bauran produk apa yang memaksimalkan keuntungan? Nah, jadi nanti produk apa sama apa nih yang harus dijual supaya hasilnya bisa maksimal, berapa besarnya. Jadi yang akan kita gunakan yaitu metode maksimal. Jadi ada beberapa langkah terurut yang harus kita lakukan untuk menjawab soal program linear metode grafik. Yang pertama yaitu langkah pertamanya adalah menentukan nama variabel, menentukan variabel. Nah, untuk menentukan variabel itu biasanya diawali dengan kata memproduksi, menjual, atau membuat. Nah, kalau untuk soal kita di sini ada kata membuat. Maka yang kita jadikan variabel itu ini, 2 jenis suku cadang, yaitu part A dan part B. Berarti di sini variabelnya saya gunakan X ya, yaitu part A. Dan yang kedua variabelnya Y untuk part B. Nah, di sini nggak harus menggunakan X dan Y, kalian bisa menggunakan huruf lain, misalnya A, B, atau C, atau yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk pada langkah kedua. Kalau tadi langkah pertamanya sudah menentukan variabel, maka sekarang yaitu kita menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan sendiri biasanya dilambangkan dengan simbol Z, max, seperti ini.
Nah, kita itu bisa memperoleh Z-max dari soal sebenarnya, tapi karena di soal ini tidak ada Z-max, maka kita harus mendapatkan nilainya. Caranya dengan mencari keuntungan tiap komponen. Nah, untuk mencari itu, saya mudahkan dengan membuat tabel. Jadi, nanti, kan tadi ada 3 ya, mesin bor polis. Nah, kita harus membaginya dulu. Tadi kan biaya berjalannya itu untuk mesin 20. Saya mulai dari part A ya, yang mesin. Biaya berjalannya 20, dan dia dapat membuat 25 per jamnya. Maka kita harus bagi dulu untuk mendapatkan keuntungan. Jadinya, 20 dibagi 25. Maka diperoleh hasil 0,80. Seperti itu. Lalu dilanjut untuk part B-nya masih mesin, berarti masih 20. Di sini angkanya 40, jadinya 20 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,50. Dilanjut kalau bor tadi harganya 14 biaya berjalan, biaya ininya 28. Jadi 14 dibagi 28. Hasilnya adalah 0,50 juga. Untuk yang B-nya tadi 35, jadi 14 dibagi 35, yaitu 0,40. Oke, udah yang kedua. Sekarang yang ketiga, polis. Polis itu tadi biaya berjalannya 17,50. Maka kita bagi untuk yang A-nya 35. Didapatkan hasil 0,50. Untuk yang kedua, masih polis, jadi 17,50 juga, hanya angkanya 25. Maka didapat hasil 0,70. Nah, di sini sudah kita dapatkan 3 harga ya, dari 3 kapasitas ini. Selanjutnya kita masukkan biaya pembelian. Di soal tadi, untuk bagian A harganya 2, bagian B harganya 3. Nanti kita masukkan di sini 2,00 ya, 3,00. Nah, selanjutnya kita tentukan total biaya. Total biaya berarti kita jumlahkan deh, dari sini sampai sini. Untuk tiap bagian kita jumlah. Ini berarti 3,80, terus ini berarti 4,60. Nah, setelah mendapatkan total biaya, kita masukkan harga jual. Harga jual diperoleh dari ini tadi, yang A 5, yang B 6. Kita masukkan 5, lalu kita masukkan 6. Nah, dari sini kita akan menentukan harga akhirnya. Nah, ini yang disebut dengan keuntungan tadi, untuk menentukan si Z-max itu. Jadi kita kurang ini 5 dengan 380, harga jual dikurang total biaya. Untuk yang A berarti hasilnya adalah 1,20. Untuk yang B, harga jualnya 6, total biayanya 4,60, dikurangkan berarti hasilnya adalah 1,40. Nah, didapat deh untuk part A, yaitu 1,20. Ini untuk part B, yaitu 1,40. Part A berarti X, part B berarti Y. Maka tinggal kita masukkan ke dalam fungsi Z-max-nya, yaitu 1,20 ya, tambahin 0 tadi, X untuk part A nih. Ditambah tadi ini 1,40, part B berarti Y, sesuai dengan variabel. Jadi ketemu deh langkah kedua, yaitu Z-max. Nah, teman-teman, setelah selesai di langkah kedua, selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga, yaitu menentukan fungsi kendala atau batasan. Di dalam fungsi kendala ini, nanti kita akan membuat beberapa persamaan. Dari tabel yang ini ya, tadi kan kita ada 3 kapasitas, berarti nanti bisa jadi ada 3 persamaan. Terus tadi sudah dirincikan di sini, maka bisa langsung kita buat. Yang pertama berarti persamaan 1. Persamaan satunya, karena tadi part A ya, yaitu 20 dengan kapasitas 25. Karena dia part A, simbolnya X, maka kita ubah jadi X per 25. Yang ini tinggal diganti aja, atau bisa lihat dari sini juga. Ditambah, tadi karena part B ya, untuk mesin nih, part B, maka part B adalah Y. Kita ganti jadinya angkanya menjadi Y per kapasitasnya berapa? Yaitu 40. Lalu kurang dari sama dengan 1. Nah, kenapa saya menggunakan kurang dari sama dengan 1? Karena kita sedang mengerjakan studi kasus tentang maksimasi atau maksimal. Maka tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Seperti kita pengen bikin sepatu maksimal 10. Nah, kalau kita gunakan tanda kurang dari sama dengan 10, berarti kan angkanya dimulai dari 1 sampai dengan 10 ya. Tapi kalau kita gunakan lebih dari sama dengan 10, berarti kan dimulai dari 10, 11, dan seterusnya. Nah, padahal kita mau bikin 10 sepatu. Kalau kita gunakan tanda ini malah bikin 11 sepatu. Makanya kita pilih gunakan tanda ini, kurang dari sama dengan, untuk maksimal. Kenapa 1? Karena tadi udah dibagi, biaya berjalan dibagi 25. Jadi kalau tadi 25 setelah dibagi berarti persatuan datangnya, jadinya 1. Lalu ini persamaan 1. Selanjutnya persamaan 2, yaitu bor. Tinggal kita ganti aja. X pernya 28 ditambah Y pernya 35. Sama, 1 juga. Yang ketiga persamaannya yaitu sama ya, X per 35. Saya lihat sini aja ya biar gampang. Y-nya bagi 25. Kurang dari sama dengan 1. Nah, ini deh. Kita buat 3 ini menjadi persamaan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat di sini masih pecahan, agak pusing melihatnya. Maka kita bisa sederhanakan
yaitu dengan mengkalikannya pada pecahan. Contoh, untuk persamaan pertama bisa kita kalikan dengan hasil dari ini kali ini. 25 dikali dengan 40. 25 dikali 40 hasilnya 1000, jadi kita kalikan 1000. Yang pertama dikali 1000. X per 25 dikali 1000. 1000 dari hasil kali ini ya. Lalu berarti Y-nya juga sama, Y per 40 dikali 1000 kurang dari sama dengan langsung aja 1 dikali 1000, 1000. Berarti di sini hasilnya adalah 40x, ini nanti dicoret, dapat 40 ditambah 25 Y kurang dari sama dengan 1000. Untuk yang kedua sama, kita kalikan ini dua, hasilnya itu adalah 980. Sudah saya hitung sebenarnya, nggak apa-apa ya. 28, nih saya tulis aja di sini kali ya. Jadi hasil kali ini adalah 1000, hasil kali ini 980, hasil kali ini 875. Nah, ini berarti dikali 980 ditambah Y-nya 35 kali 980 kurang dari sama dengan 980. Ini hasilnya adalah 35x ditambah 28Y kurang dari sama dengan 980. Lanjut persamaan ketiga, yaitu x per 35 dikalikannya dengan 875 ditambah Y-nya per 25. Kita kalikan 875, 1 dikali 875, 875, maka hasilnya adalah 25x ditambah 35Y kurang dari sama dengan 875. Nah, di sini lebih sederhana untuk persamaannya. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita sudah dapatkan persamaannya. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada langkah keempat. Jadi setelah langkah ketiga mendapatkan persamaan dari mesin, bola, dan tulis, selanjutnya langkah keempat yaitu membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik, maka kita perlu mencari adalah titik koordinatnya dulu. Nah, bagaimana cara mencari titik koordinat? Maka kita balik lagi ke persamaan yang tadi. Kita mulai dari persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu 40x ditambah 25y. Nah, di sini kita gunakan tanda sama dengan, karena kita mau cari nilai x dan y. Nggak apa-apa untuk sementara diubah, ini nggak akan salah. Sama dengan berapa? 1000. Oke. Pertama kita ganti nilai x menjadi 0. Maka kita dapatkan nilai y, 25y ya, kayak ini. Nah, maka nilai y-nya adalah 1000 dibagi 25, karena ini udah jadi 0. 1000 dibagi 25 sama dengan hasilnya adalah 40. Ini untuk mesin. Lalu sekarang gantian, y-nya kita ubah jadi 0. Jadi di sini 0 ya, 25 dikali 0. Maka tinggal 40x sama dengan 1000. Berarti x sama dengan 1000 dibagi 40, hasilnya 25. Selanjutnya persamaan kedua, yaitu 35x ditambah 28y sama dengan 980. Ini untuk bor. Kita ganti x jadi 0. Saya jabarin ya, coba biar mati. Kalau x jadi 0 berarti kan 35 dikali 0 ya, ditambah 28y sama dengan 980. Berarti ini kan 0 ditambah 28y 980, berarti 28y sama dengan 980, maka y sama dengan 980 dibagi 28. Dapat 980 dibagi 28, 35. Nah, sekarang gantian y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0 berarti gantian ya, yang di sini 0, berarti caranya sama kayak gini, cuma saya bersihkan aja. Kalau y-nya 0 berarti x-nya tinggal 980 dibagi angka di sini x. 980 dibagi 35. Berarti 28. Sekarang selanjut persamaan ketiga yaitu 25x ditambah 35y sama dengan 875. Nah, misal x sama dengan 0 berarti y sama dengan 875 dibagi 35. 875 bagi 35 hasilnya 25. Sekarang gantian y-nya 0, maka x-nya sama dengan 875 dibagi 25 sama dengan 35. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa mendapatkan titik koordinat. Mana titik koordinatnya? Yaitu ini. Titik koordinat yang pertama, persamaan pertama, x0, y-nya 40, dan y0, x-nya 25. Jadi kalau dibuat titik koordinat nanti gini kan x, y. Berarti x0, y-nya 40. Gitu. Terus nanti ini berarti x-nya berapa? 25, y-nya berapa? 0. Begitupun untuk yang ini nanti. Kita akan buat grafiknya. Selanjutnya teman-teman, setelah didapat nih titik koordinatnya sama kayak tadi caranya, maka kita tinggal membuat grafik. Nah, gimana cara membuatnya? Tinggal kita bikin titik aja. Titik yang pertama, persamaan pertama, 0 dan 40. Berarti 0 di sumbu x, 0 kan di sini ya, 0 di sumbu x dan 40 di sumbu y. Misalnya di sini saya bikin 40 di sini,
maka titiknya di sini 0 sumbu X, 40 sumbu Y. Selanjutnya yaitu 25,0, 25 di sumbu X di sini kira-kira 25 di sumbu X dan 0 di sumbu Y, berarti kan di sini, berarti titiknya cuma di sini ya. Nah, ini kan dari persamaan 1 ada 2 titik. Nah, selanjutnya kita bisa tarik garis dari 2 titik itu. Di sini saya tarik garis. Nah, ini adalah persamaan 1. Lalu yang kedua 0,35 persamaan 2. 0 sumbu X, 35 sumbu Y. 35 di sini misalnya. Ya kira-kira aja angkanya ya 35. Terus yang keduanya sumbu X-nya 28, sumbu Y-nya 0. Di sini 28. Berarti di sini bisa kita tarik garis nih teman-teman. Nah, ini persamaan kedua. Selanjutnya persamaan yang terakhir, ketiga, 0,25, 0 sumbu X, 25 sumbu Y. Berarti di sini 25, 0 sumbu X, 25 sumbu Y. Selanjutnya 35 sumbu X, 35 sumbu X, 0 sumbu Y. Berarti cuma di situ. Kita bisa tarik garis dari sini. Sini, tarik garis. Nah, di sini. Nah, dari 3 garis ini, persamaan ketiga. Nah, dari sini kita tinggal tentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu ditentukan dari ketiga garis ini. Kan garis pertama itu ini. Karena kita adalah maksimum, berarti arsinannya daerahnya ke bawah sini. Maka yang benar-benar kena di 3 garis itu adalah ini. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, itu adalah daerah penyelesaiannya, sudah kita dapat. Nah, teman-teman, setelah kita melewati 4 proses bertahap, maka selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir, yaitu mendapatkan solusi optimal. Nah, solusi optimal ini maksudnya adalah untuk mendapatkan untung maksimal. Jadi, caranya yaitu mencari nilai Z dari setiap titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu apa? Yaitu berdasarkan pada grafik yang tadi. Grafik yang tadi kan kita udah punya nih, daerah penyelesaian yang berbentuk trapesium. Nah, dari trapesium itu banyak titik sudutnya. Nah, dari titik-titik sudut ini, itu bisa kita jadikan titik ekstrim. Berarti ada 1, lalu 2 di sini, dan 3 di sini. Bisa kita namakan, misalnya pertama A, kedua B, ketiga C. Nah, ini yang disebut dengan titik ekstrim. Kalau titik ekstrimnya udah ketemu, berarti selanjutnya mencari nilai Z dari tiap titik ini. Nah, yang pertama berarti ada titik A. Kita cari titik A. Nah, kalau kita lihat titik A ini ada di 0 pada sumbu X, 25 pada sumbu Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 25. Selanjutnya kalau udah ketemu kita masukkan X dan Y ke Z. Z-nya tadi adalah 1,20 ditambah 1,40. Jadi Z-nya kita ubah ya, 1,20. X-nya diganti sama 0 ditambah 1,40, Y-nya diganti sama 25. Ini hasilnya 0 ditambah 1,40 dikali 25 itu adalah 35. Maka hasilnya 35. Berarti Z yang pertama udah ketemu, yaitu 35. Selanjutnya titik B. Nah, untuk titik B ternyata berbeda sama titik A. Kalau titik A ada di sumbu, titik C ada di sumbu, titik B enggak. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini berarti kita gunakan cara lain, yaitu dengan metode eliminasi. Kalau kita lihat, si B ini ada di perpotongan antara persamaan 1, garis persamaan 1 dengan garis persamaan 3. Jadi kita masukin 2 persamaan itu. Persamaan 1 yaitu 40x ditambah 25y sama dengan 1000. Lalu yang ketiga adalah 25x ditambah 35y sama dengan 875. Nah, kalau eliminasi kan harus ada yang sama. Di sini belum ada yang sama, maka caranya kita kalikan dulu. Misalnya kita mau nyamain si Y, berarti yang 25 ini biar sama dikali dengan 35 kali 35. Nah, yang 35 ini biar sama yang atas, nanti 23 dikali 25. Jadi selang-selingin aja. Berarti persamaan pertama dikali dengan 35, 40 dikali dengan 35 yaitu 1400x ditambah 25 dikali 35 itu ternyata 875y, 1000 dikali 35, 35.000. Selanjutnya persamaan kedua dikali 25, 25 dikali 25, 625x ditambah 35 kali 25, 875y, 875 kali 25 yaitu 21875. Nah, di sini ini udah sama, berarti tinggal kita kurangin aja. Ini X dikurang X 1400 dikurang 625 hasilnya 775x. Ini 0 dicoret sama dengan 30.000 dikurang 6 berarti 13.125. Berarti ditambahkan nilai X sama dengan 13.125 dibagi 775.
maka X sama dengan 19,94. Nah, ini baru ketemu X, maka selanjutnya kita ketemuin Y kayak tadi. Caranya masukkan persamaan 1, cuma diganti X-nya jadi 16,94. Jadi X-nya ini kan 40, X-nya diganti jadi 16,94 ditambah 25Y sama dengan 1000. 40 dikali 16,94 adalah 677,6. Ini kita, maka 25Y sama dengan 1000 dikurang 677,6. 25Y sama dengan 322,4. Maka Y sama dengan 322,4 dibagi 25. Maka Y ditemukan 12,9. Berarti Y 12,9. Udah ada X, udah ada Y, maka masukkan ke Z. Berarti Z sama dengan 1,20 dikali X-nya berubah jadi 16,94 ditambah 1,40 Y-nya adalah 12,9. Maka di sini 1,20 dikali 16,94 adalah 20,33 ditambah 1,40 dikali 12,9 18,06. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 38,39. Z yang kedua 38,39. Selanjutnya titik C. Titik C di sini dilihat dia ada 25 di sumbu X dan 0 di sumbu Y. Berarti X-nya 25, Y-nya 0. Masukkan ke Z. Maka Z menjadi 1,20 dikali X-nya 25 ditambah 1,40, Y-nya 0. Ini hasilnya 0. Jadi 30. Nah, dari sini udah ketemu nih titik A, B, C dengan masing-masing nilai Z. Maka dari sini kita temukan 3 nilai. Karena kita mencari maksimal, berarti yang kita ambil adalah nilai yang terbesar, yaitu di titik B dengan X 16,94 dan Y 12,9. Di mana si X mewakili tadi bagian A dari suku cadang dan Y bagian B dari suku cadang. Jadi didapat kesimpulan akhir, yaitu seperti pertanyaan tadi, dengan asumsi bahwa setiap kombinasi bagian A dan B dapat dijual, maka untuk memperoleh keuntungan optimal atau keuntungan maksimal, campuran produk yang dapat memaksimalkan keuntungan yaitu 16,94 dari campuran produk A atau X dan 12,90 dari campuran produk B atau Y, dengan keuntungan sebesar, yaitu ini $38,39. Baik, seperti itulah cara untuk menentukan program linear metode grafik. Salah satunya studi kasus dari soal yang telah kita kerjakan tadi. Kita dapatkan kesimpulan seperti itu. Oke, saya bersama rekan saya nanti akan berkolaborasi untuk menyelesaikan studi kasus program linear metode grafik. Jadi, selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, untuk sekilas pengetahuan, ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan linear programming, yaitu metode simplex dan metode grafik. Metode grafik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 2 atau 3 variabel. Namun, untuk 2 variabel, bentuk grafiknya nanti 2 dimensi, sedangkan 3 variabel untuk grafiknya berbentuk 3 dimensi. Jika jumlah variabel lebih dari 3, maka gunakan metode simplex untuk menyelesaikannya. Untuk saat ini, saya mengerjakan studi kasus yang berkaitan dengan 2 variabel, maka saya akan menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu tentang program linear. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan soalnya. Jadi ini dia bentuk soal aslinya. Ini masih bentuk bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami, sehingga soalnya sekarang menjadi seperti berikut. Dalam soal ini dikatakan bahwa sebuah pabrik kecil membuat 2 jenis suku cadang mobil. Pabrik ini membeli coran yang dikerjakan dengan mesin, bor, dan polis, semacam mesin poles. Data ditampilkan dalam tabel 1. Untuk tabel ini terdapat bagian atau part ya, bagian A dan B yang merupakan jenis suku cadang yang akan dibuat. Kemudian di bagian bawah ditampilkan kapasitas 3 alat per jam, contohnya seperti mesin dapat menangani bagian A dengan jumlah 25 buah per jamnya. Begitupun seterusnya.
Lanjut lagi, untuk pengecoran untuk bagian A biaya masing-masingnya adalah $2, untuk bagian B biaya masing-masingnya adalah $3. Mereka menjual bagian A dan B masing-masing $5 dan $6. Ketiga alat yang digunakan untuk membuat bagian A dan B memiliki biaya berjalan yaitu $20, $14, dan $17,50 per jamnya. Dan pertanyaan dari soal ini yaitu dengan asumsi bahwa setiap kombinasi bagian A dan B dapat dijual, campuran produk apa yang memaksimalkan keuntungan? Nah, seperti itu soal untuk studi kasus pada video ini. Oke, di sini saya sudah memegang soalnya dan langkah pertama yaitu menentukan variabel. Nah, untuk menentukan variabel pada soal itu sangatlah mudah. Biasanya diawali oleh kata memproduksi, menjual, membuat. Nah, untuk di soal ini yang menjadi variabelnya adalah bagian A dan B. Nah, untuk bagian A nanti saya masukkan ke variabel X, sedangkan untuk bagian B saya akan masukkan ke variabel Y. Oh ya, untuk penamaan variabel itu bebas ya, nggak harus X, nggak harus Y, jadi bisa A, B, C itu bebas. Jadi untuk menamakan variabel yang pastinya adalah bebas. Oke, untuk langkah kedua yaitu menentukan fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuan disimbolkan dengan huruf Z dan max. Nah, pada soal kan kita belum dikasih tahu keuntungan setiap bagiannya, yaitu bagian A belum diketahui keuntungannya, bagian B juga belum diketahui keuntungannya. Maka kita harus mencari dulu setiap keuntungannya. Nih. Oke, ini merupakan tabel 2 untuk mencari nilai Z. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan keuntungan untuk bagian A. Ini ya, bagian A. Diawali dari mesin. Pada soal telah kita ketahui bahwa biaya berjalan untuk mesin adalah sebesar $20 dan kapasitas mesin pada bagian A adalah 25 per jam. Maka di sini kita harus membagi biaya berjalan dengan kapasitas menjadi 20 dibagi 25, maka didapatkan nilai 0,80. Gunakan cara yang sama untuk bagian yang D ya. Lalu bor juga sama, biaya berjalan dibagi kapasitas didapatkan nilai 0,50. Lalu polis juga sama. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai pembelian. Nilai didapatkan dari biaya pengecoran. Selanjutnya kita tentukan total biaya. Ini kita dapatkan dari penjumlahan nilai mesin, bor, polis, dan pembelian. Selanjutnya kita masukkan harga jual yang didapatkan dari pernyataan pada soal. Selanjutnya kita bisa tentukan harga akhirnya, yaitu dari harga jual dikurang total biaya sehingga keuntungannya. Untuk bagian A yaitu 1,20, lalu bagian B yaitu 1,40. Dari hasil yang didapatkan, jika kita rata X dari bagian A dan Y dari bagian B per jam dibuat, maka kita buat Z max-nya dari laba bersih sehingga Z sama dengan 1,20X ditambah 1,40Y. Karena tidak ada arti untuk X dan Y negatif, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita sudah mendapatkan nilai Z max-nya. Oke, dari perhitungan yang tadi sudah kita dapatkan setiap keuntungannya, yaitu untuk bagian A dan bagian B. Berarti untuk keuntungan bagian A kita bisa tulis di sini 1,20X ditambah untuk keuntungan B yaitu 1,40Y. Nah, seperti ini adalah menentukan fungsi tujuan. Oke, untuk menentukan fungsi batasan, kita akan membuat beberapa persamaan. Nah, untuk di soal ini,
kita akan membuat 3 persamaan. Kenapa? Karena di sini ada 3 kapasitas, yaitu kapasitas mesin, kapasitas bor, kemudian ada kapasitas polis. Jadi kita akan membuat 3 persamaan. Misalnya nih, di sebelah kiri ini bukan kapasitas, misalnya kayak jenis barangnya itu ada standar, ada super. Nah, berarti kita nanti membuat 2 persamaan. Seperti itu cara menentukan jumlah persamaan yang nantinya kita buat. Oke, untuk persamaan yang pertama, cara membuatnya di sini kita buat X per 25. Nah, X di sini mewakili bagian A dan 2 per 25 di sini yaitu dari soalnya kapasitas mesin untuk bagian A adalah 25 per jam. Nah, kenapa sih harus per di sini ya? Karena memang dari soalnya. Misalnya kalau di soalnya itu nggak ada per jam, misalnya langsung 25. Ya udah, berarti kita nanti di sini tulisnya itu 25x seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Berarti di sini plus Y per 40. Y merupakan bagian B dan 40 di sini adalah kapasitas mesin untuk bagian B adalah 40 per jam. Lanjut lagi, di sini lebih kecil sama dengan 1. Nah, untuk 1 di sini dimaksudkannya itu adalah mesin. Seperti ini. Lanjut untuk ke persamaan yaitu X per 28 ditambah Y per 35 lebih kecil 1. Nah, ini merupakan bor. Yang ketiga, X per 35 ditambah Y per 25 lebih kecil dari 1 merupakan polis. Seperti ini untuk membuat fungsi batasan. Oke, untuk memudahkan pengerjaan, saya akan menyederhanakan persamaan ini menjadi X per 25 dikali 1000, kemudian ditambah Y per 40 dikali 1000. Nah, jadi untuk 1000 di sini didapatkan dari 25 dikali 40. Nah, setelah itu kita tulis hasilnya menjadi seperti ini. 1000 dibagi 25 jadi 40, kemudian kita turunkan variabelnya. Seperti itu. Dan untuk semua persamaan juga akan saya sederhanakan. Oke, untuk fungsi batasan yang akan digunakan nanti persamaannya adalah yang sudah disederhanakan. Oke, untuk membuat grafik, sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu titik koordinatnya. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya dengan cara memasukkan fungsi yang tadi kita buat, tapi untuk simbol lebih kecil sama dengan, kita ganti menjadi sama dengan. Berarti 4
dan Y kita masukkan nilai 0, dan di sini kita masukkan Y, dan di sini kita masukkan X. Jadi diubah penempatannya seperti itu. Nah, kemudian ini berarti 1000 dibagi Y di sini kan 25, berarti di sini kita masukkan 25 40. Kemudian X di sini kita masukkan 1000 dibagi X di sini adalah 40 sampai 25. Nah, kita sudah mendapatkan titik koordinat dari persamaan yang pertama. Kita akan menentukan lagi titik koordinat selanjutnya dengan persamaan yang selanjutnya. Berarti di sini 35x ditambah 28y sama dengan 980. Kemudian di sini x kita masukkan 0 dan y kita masukkan 0. Kemudian di sini y, di sini x. Nah, y di sini berarti 980 dibagi 28 sama 35. Kemudian di sini 980 dibagi 35 sama dengan 28. Lanjut lagi, berarti di sini 25x ditambah 35y sama dengan 875. Kemudian di sini x kita masukkan 0, y kita masukkan 0. Kemudian di sini y 875 dibagi 35 kemudian 875 dibagi 25 sama dengan 35. Oke, di sini kita sudah mendapatkan titik koordinat dari persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Setelah itu kita akan membuat grafiknya. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi ke bagian sini dan di sini. Yang persamaan pertama kita kan dapat y-nya itu 40, x-nya 25. Berarti di sini y-nya adalah 40, kemudian x-nya adalah 25. Lanjut lagi di persamaan kedua kita dapat y yaitu 35 dan x 28. Berarti di sini kita masukkan y-nya 35 dan x-nya adalah 28. Kemudian di persamaan ketiga kita dapat y-nya adalah 25, x-nya adalah 35. Lanjut, berarti di sini 25 dan x-nya yaitu 35. Nah, setelah kita masukkan nilainya ke bagian sini, baru kita hubungkan masing-masing. Misalnya nih, persamaan pertama kan kita dapat 40 sama 25. Nah, berarti kita tarik garisnya dari 40 ke 25. Seperti ini. Lanjut untuk yang selanjutnya. 35 ke 28. Lanjut lagi 25 ke 35. Oke, dari sini kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang berada di antara garis 1, 2, dan 3. Karena kasus kita maksimum, maka daerah arsiran menuju ke bawah garis, maka memenuhi daerah ini. Lanjut, kemudian kita tentukan garis ini merupakan garis 1, kemudian yang 35 sampai 28 itu garis ke-2, dan 25-35 berarti garis ke-3. Nah, kemudian untuk titiknya yaitu ini adalah titik A, ini titik B, kemudian ini adalah titik C. Nah,
Kemudian di sini kita juga masukkan persamaannya, yaitu 40x ditambah 25y sama dengan 1000. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 35 dan 28. Di sini 35x ditambah 28y sama dengan 980. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, berarti garisnya itu yang ketiga, yaitu 25x ditambah 35y sama dengan 875. Oke. Dan ini merupakan grafik pada soal kali ini. Nah, selanjutnya yaitu tahap terakhir, menentukan solusi optimum. Cara yang saya gunakan kali ini adalah dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim. Nah, titik ekstrim bisa kita temukan dari daerah penyelesaian yang ini. Jadi, dari daerah penyelesaian ini, kita bisa menemukan beberapa titik yang menghubungkan daerah penyelesaian. Kalau kita lihat di sini daerah penyelesaian, kalau kita lihat dari sini daerah penyelesaian kita seperti bentuk trapesium ya. Oke, dari bentuk ini kan ada titik-titiknya. Nah, dari titik-titik sudut inilah kita bisa jadikan sebagai titik ekstrim. Oke, untuk yang titik pertama saya beri A, kemudian titik kedua saya beri B, kemudian titik yang ketiga saya beri C. Oke, titik ekstrim berhasil didapatkan. Maka selanjutnya kita bisa masukkan nilai dari titik ekstrim ke dalam persamaan Z. Kita bisa mulai dari titik A. Di sini kita lihat bahwa titik A berada pada X sama dengan 0 dan Y adalah 25. Maka masukkan nilai ini ke dalam persamaan Z menjadi X sama dengan 0, Y sama dengan 25. Kemudian masukkan nilai X dan Y ke Z. Z sama dengan 1,20 dikali 0 ditambah 1,40 kali 25 sama dengan 35. Oke, untuk 1,20 dan 1,40 itu didapatkan dari fungsi tujuan. Jadi, pada fungsi tujuan yang tadi kan terdapat 1,20x ditambah 1,40y. Nah, x-nya itu kita masukkan sekarang menjadi 0 dan y kita masukkan menjadi 25. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke titik B. Nah, kita lihat bahwa ternyata titik B berada pada persilangan antara garis 1 dan garis 3. Maka cara mencarinya berbeda dengan titik ekstrim A. Untuk kasus titik B ini kita gunakan cara khusus, yaitu cara eliminasi. Pertama, kita masukkan persamaan yang memotong garis. Berarti di sini adalah mencari titik potong 1 dan 3. 40x ditambah 25y sama dengan 1000, kemudian 25x ditambah 35y sama dengan 875. Karena tidak ada variabel yang tidak bisa kita kurangkan habis, maka kita samakan dahulu keduanya. Misalnya kita ingin mengurangkan nilai habis y yang ini
Maka kita samakan dahulu nilainya, yaitu dengan persamaan 1 yang ini dikali 35 dan persamaan kedua dikali 25, sehingga hasilnya menjadi seperti ini, yaitu dengan persamaan yang pertama kita kali 35, kemudian persamaan yang kedua kita kali dengan 25, berarti 40 dikali 35 hasilnya adalah 1400 X ditambah 25 dikali 35 menghasilkan 875 Y sama dengan 1000 dikali 35 berarti 35.000. Nah, kemudian 25X dikali 25 hasilnya adalah 625X ditambah 35Y dikali 25 875Y sama dengan 875 dikali 25 maka menghasilkan 21.875. Kita kurangkan, kemudian 1400 dikurang 625 maka menghasilkan 775X. Kemudian yang ini kosong ya, lanjut. Kemudian 35.000 dikurang 21.875 maka menghasilkan 13.125. Kemudian di sini X sama dengan 13.125 dibagi 775 sama dengan 16,94. Itu dia. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X yaitu 16,94, maka nilai ini kita masukkan ke kendala 1. Berarti untuk kendala 1 ini kita ambil yang ini. Nah, berarti di sini 40X ditambah 25Y sama dengan 1000. Nah, kan kita tadi udah dapet nih X-nya, berarti di sini 40 dikali 16,94 ditambah 25Y sama dengan 1000. Selanjutnya 40 dikali 16,94 hasilnya yaitu 677,6 ditambah 25Y sama dengan 1000. Kemudian di sini kita tulis 25Y sama dengan 1000 dibagi 677,6 maka menghasilkan 25Y yaitu 322,4. Kemudian Y sama dengan 322,4 dibagi 25, berarti Y di sini kita dapatkan adalah 12,9. Ini dia nilai Y-nya. Oh, maaf tidak kelihatan ya. Nah, ini dia nilai Y-nya yaitu 12,9. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y, maka sekarang kita akan memasukkan nilai X dan Y ke persamaan Z, yaitu 1,20, kemudian 16 dikali 16,94 ditambah, berarti di sini 1,40 dikali 12,9, maka hasil dari 1,20 dikali 16,94 yaitu 20,33 ditambah 1,40 dikali 12,9 menghasilkan 18,06 sama dengan 20,33 ditambah 18,06 yaitu
38,39. Oke, kita lanjut ke titik C. Oke, untuk titik C, nilai X-nya kita bisa lihat di sini adalah 25. Kemudian nilai Y-nya adalah 0. Nah, di Z-nya kita bisa masukkan 1,20. Masukkan yaitu 25 ditambah 1,40. Masukkan 0. Nah, kalau ini udah pasti 0 ya. Nah, kemudian 1,20 dikali 25 itu 30. Nah, kita masukkan di sini 30 sama dengan 30. Nah, berarti titik C kita dapatkan nilai yaitu 30. Oke, kita sudah berada di penghujung langkah, yaitu dengan mencari nilai terbesar dan menentukan kesimpulannya. Oke, jadi kan di soal itu kita ditanyakan memaksimalkan keuntungan. Nah, berarti dengan kata-kata tersebut kita harus mencari nilai yang paling terbesar dari ketiga titik ini. Nah, dari ketiga titik ini kita peroleh di titik B yang paling besar yaitu 38,39. Maka kesimpulannya, dengan asumsi bahwa setiap kombinasi bagian A dan bagian B dapat dijual, maka untuk memperoleh keuntungan optimal, maka campuran produk yang dapat memaksimalkan keuntungan yaitu 16,94 dari campuran produk A dan kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Dan 12,9 dari campuran produk B dengan keuntungan sebesar, kita ambil dari 38, kita pakai dolar nih, dolar, kemudian 38,39. Nah, seperti inilah kesimpulannya. Lumayan panjang ya kesimpulannya. Dan dari video ini semoga dapat dipahami dan selamat belajar.